Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu yang tiada berkesudahan, selalu baru tiap hari. Dan kami boleh menikmatinya, dan kami akan renungkan firman-Mu. Mohon pimpinan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, maka dikatakan di bagian terakhir, aku sama sekali tidak berguna. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah tanpa kasih, karunia rohanimu gak ada gunanya. Tanpa kasih, karunia rohanimu gak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu, karunia-karunia rohani termasuk bahasa roh, ya, pengetahuan atau marifat, ya. Jika dilakukan tanpa kasih adalah sia-sia adanya. Nah, kita tahu jemaat di Korintus sangat menyukai hal-hal yang kelihatannya rohani. Sehingga mereka berusaha mengejar semua karunia-karunia rohani itu. Bahkan untuk karunia-karunia rohani itu pun mereka apa? Ya, punya kelompok-kelompok kan. Karena mengidolakan Kefas, mengidolakan Apolos, mengidolakan Paulus, mengidolakan Kristus, ya, kelompok-kelompok ini. Nah, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka melupakan hal yang esensial. Apa itu? Yaitu kasih. Nah, Bapak Ibu, banyak juga orang Kristen gitu ya. Dalam zaman ini bukan bersaksi tentang Kristus, malah melainkan bersaksi tentang pengalaman-pengalaman rohaninya yang spektakuler. Sehingga mereka dapat menunjukkan bahwa mereka lebih rohani dari orang lain. Nah, kalau kita melihat Paulus, ya Paulus apa yang kurang? Dia punya kepintaran, dia punya gelar, dia punya sebuah kewarganegaraan 3 malah kan. Bahkan dia punya banyak-banyak pengalaman secara rohani. Bahkan satu ketika di 2 Korintus 12 kan, ya di bawah, di satu tempat yang mungkin dia anggap itu sebagai ya dimensi apalah gitu ya. Tapi itu pengalaman rohaninya. Tetapi apa yang dialami Paulus, dia tetap rendah hati dan dia penuh kasih. Nah, inilah yang sesungguhnya harus ada. Dan banyak kalau kita memperhatikan orang-orang seperti ya dimaksud di Korintus itu ada juga di jemaat Efesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2. Kata Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya, mereka luar biasa melayani kan. Jeripayah, ketekunan. Kemudian aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka orang-orang yang betul-betul ya bersikap tegas terhadap yang jahat. Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian. Artinya mereka ketat dalam pengajaran. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita. Oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa bukan jemaat ini. Wah, ini nyaris ideal begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh Tuhan sendiri. Namun demikian aku mencela engkau. Wah, kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini yang menjadi problemnya. Jadi mau pelayanan bagus-bagus, mau seperti apapun kita, kalau kasihnya tidak kita landasi, tidak jadi motivasi, tidak betul-betul hidup dalam kehidupan kita, maka itu sebuah aktivitas biasa. Ya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wah, itu artinya apa? Kalau orang tidak melandasi dengan kasih, betapa dalamnya dia telah jatuh. Karena itu apa dikatakan? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Itulah kasih. Jadi Tuhan kasih kesempatan lagi. Buatlah seperti itu, tapi mulai buat dengan kasih. Jangan semuanya hanya sebuah rutinitas saja. Nah, jadi saudara, segala sesuatu harus dilandasi oleh kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 juga 16. Lagi-lagi berkata, kenapa? Karena Allah adalah kasih.
Maka kalau engkau punya karunia rohani, punya pengetahuan yang hebat, marifat, bahkan bahasa-bahasa roh itu, tapi engkau mengabaikan dan membuang kasih dari hidupmu, maka perhatikan kalimat ini. Maka itu sama artinya engkau juga sudah membuang Allah dalam hidupmu. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Ketika engkau membuang kasih, maka engkau sama dengan membuang Allah dalam hidup. Itu sebabnya Allah berkata betapa jauh, betapa telah jatuhnya engkau, betapa dalamnya engkau telah jatuh dalam dosa. Maka dari itu kita harus mengejar kasih. Karena kasih itu bagian dari diri Allah. Jangan sampai-sampai hal-hal rohani yang kita kejar justru menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita sendiri dan juga jemaat Tuhan. Ingat, Allah adalah kasih. Maka dimanapun kita berada, mungkin kita dipakai luar biasa dengan secara ajaib. Tapi mari kita landaskan itu semua dengan kasih. Agar Allah senantiasa ada bersama dengan kita. Jikalau Allah bersama dengan kita, maka kita tidak akan pernah mengangkat diri kita lebih tinggi daripada Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya pribadi yang boleh kita sembah dan tinggikan. Semua karunia, semua pengetahuan, semua marifat dan perbuatan kita yang kita lakukan, bukan kita pakai untuk menyombongkan diri, melainkan untuk merendahkan diri demi untuk meninggikan Tuhan yang adalah pemilik kemuliaan dan penyembahan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikan di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.